Jadi Allah nggak kurang-kurangkan nikmatnya, bahkan Allah lebihkan. Jadi kalau kita memahami Allah sifat daripada kalimatul tauhid Al-Quran, sedang apa kiranya kita ini di matanya, di hadapan Allah, begitu. Kalau kita siap mengerti roh, ya, karena kita makhluk, kita harus ngerti diri kita dan roh, yakni batin kita. Jadi begini, hati itu bersebelah dengan roh. Gak kelihatan kan hati? Roh juga gak kelihatan. Kalau kita kepengen melihat roh, datang ke kuburan. Demi Allah, itu ada roh di sana. Yakin? Yakin. Karena itu yang Allah ciptakan. Terus, bagaimana ikhlas ini kita? Supaya kita ngerti. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Begini, Allah berikan rezeki kepada orang, orang itu memberikan kepada kita. Bukan orang itu yang memberi, orang itu juga diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Al-Karim, Allah yang maha memberi, Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Jadi segala sesuatu yang kita punya ini karena Allah berikan. Gak ada dari usaha kita, dari jerih payah kita, segala macam kita menghasilkan sesuatu. Bukan tenaga kita, juga Allah yang buat. Keringetan kadang segala macam, ada kerja gak keringetan, ribet. Yang satu mikirin kerja keringetan, yang satu gak keringetan, bingung, gak kelar-kelar. Keringet dipikirin, bingung. Begitu. Jadi Allah Ghafurun Syakur. Allah ini bisa membuat seorang itu saleh. Bayangin, salat kita nggak ngerti bagaimana caranya bisa berketerusan, Allah bisa buat orang itu saleh. Jadi kadang-kadang alamul ma'rifah, Allah bisa memperlihatkan ketika Nabi Muhammad SAW melewati suatu magam, Nabi mendengar itu siksa kubur. Begitu. Jadi kita ini hidup karena Allah hidupkan. Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kita ngerti terus. Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka huwal abtar, di akhir ayat itu. Terus Allah katakan seperti itu karena apa? Karena salat. Karena kita umat mengikuti Nabi Muhammad. Karena kita melihat aulia-aulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karamah ini itu sebagian dari mukjizat Nabi atau daripadanya mukjizat Rasulullah. Akhlak kita ya seperti akhlak daripada akhlakul karimahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hindari kalau kita punya sifat-sifat bakhil, naudzubillah min dzalik, kibir, sombong, naudzubillah min dzalik. Itu bahaya, sifat-sifat itu yang menjadikan kita ini rusak, ya. Jadi hati ini Allah berikan asrar, Allah berikan nur, cahaya, hingga munawar, hingga bercahaya hati kita. Nah, kalau kita sekiranya ngerti bahwa setiap waktu kita mengingat Allah, zikrullah, ini luar biasa. Lah kalau enggak, kalau kita enggak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin mendekat kepada al-khairiyah, kebaikan, al-ihsaniyah, suatu kebaikan, suatu kebahagiaan, tapi malah mendekat kepada sifat-sifat yang sifatnya itu nyempitkan hati, bakhil. Nyempitkan hati, begitu ke kuburan jadi itu mepet, sempit. Akhirnya susah. La fid dunya la fil di akhirat. Nah, jadi kita ini hidup, Allah hidupkan. Kalau kita di saat, di waktu, di malam hari ini, kita duduk di sini di bulan Dzulhijjah ini karena Allah yang dudukkan. Syekh Abdul Qadir Jilani, bulan itu ada 12. Yang paling dekat dengan Qamar itu bulan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Kalau kita ngerti ketika Rasulullah jatuh itu bulan bergulir ke tangan Nabi Muhammad, man ra'a, siapa mata yang melihat itu? Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Karamah
Minal mu'jizah, dari mu'jizat. Ada sir, ada asrar. Allah memberikan kepada hati kita satu cerah untuk melihat apa surga. Al-khairiyah, kebaikan. Ihsaniyah, sesuatu yang menyenangkan hati. Wali, maka muhsinin, kedudukan orang yang dilihat Allah. Orang yang mendapat pandangan Allah, hatinya tadi tuh ada nur di hatinya tuh, sehingga munawar, bercahaya hatinya. Apa nggak kepengen? Kepengen, amin. Karena orang yang salatnya khusyuk. Ini Habib kurang paham syariat sebenarnya nih. Jadi ini agak taregah begitu ya. Khusyuk ini dia lebih dalam salat. Kalau bab salat mah kita kurang paham. Ya, jadi khusyuk ini di atasnya salat. Begitu. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakadha pun salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ditahlil? Ya. Ada salawat begitu. Dalam hidup kita ketika salat subuh ada salawat begitu. Jadi kita hidup diikat sama Allah. Ad-dunya sijnul mu'min, Rasulullah mengatakan. Kita di dunia ini kayak kita di penjara. Ya, itu syariat. Ya, itu syariat. Kita hidup ini kita tidur. Itu syariat. Itu syariat. Nah itu Habib kurang paham masalah itu. Ya, kita di dunia ini untuk bernafas. Lah ini hidup. Ini tarekah. Ini jalan yang dijalani seorang itu muslim. Seorang itu beragama, seorang itu ngerti bahwasanya karamatul auliya. Kita ziarah ke makam wali-walinya Allah. Kita ziarah ke makam wali-walinya Allah. Ya. Andai kita ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani, senang apa enggak? Baghdad. Begitu. Kita ziarah ke makam Ahmad Al-Muhajir ilallah di Yaman. Kita ziarah ke makam Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i di Mesir. Kita senang. Ketika kita ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani, lain. Ada satu makam. Ada satu makam. Itu ibarat hati kita. Itu ibarat hati kita. Memang dia kekasih kita. Kekasih Allah. Habibullah. Di Madinah Al-Munawwarah. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah. Selalu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di situ bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karamah. Itu karamah.